Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, untuk materi pembelajaran perawatan kelistrikan sepeda motor, kita mulai KD pertama dengan materi atau KD pengisian sepeda motor. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem pengisian sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat mendiagnosis gangguan pada sistem pengisian sepeda motor. 3. Siswa dapat melakukan perbaikan sistem pengisian sepeda motor. Adapun fungsi daripada sistem pengisian sepeda motor adalah 1. Untuk mengisi listrik ke baterai atau charging. Yang kedua, mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan, baik itu penerangan dan yang lainnya. Nah, prinsip kerja daripada sistem pengisian ini seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Itu generator atau alternator yang ada di sepeda motor. Lanjut, ini aplikasi induksinya. Jadi terjadinya arus listrik yang ditimbulkan oleh magnet itu seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Jadi arus listrik akan mengalir kalau misalkan ada dua kutub magnet yang saling bertolak belakang, ya, sehingga menimbulkan arus listrik atau kemagnetan. Nah, ini setelah misalkan dia berputar, maka akan menimbulkan atau akan menghasilkan arus listrik yang dibutuhkan oleh sistem pengisian sepeda motor. Nah, ini adalah wiring diagram atau wiring diagram motor Honda Vario. Jadi pengisian itu dibutuhkan oleh sepeda motor itu untuk mengalirkan arus listrik dari aki ke semua komponen yang dibutuhkan. Karena aki kalau tidak diisi, kalau hanya digunakan, itu akan cepat habis. Maka harus ada yang namanya sistem pengisian yang dari spool lari ke regulator rectifier atau bahasa bengkelnya kiprok, langsung menuju ke aki untuk melakukan charging. Nah, kalau sudah misalkan aki sudah melebihi batas yang ditentukan, maka secara otomatis kiprok tidak akan mengalirkan arus listrik ke aki atau tidak akan melakukan pengisian ke aki. Nah, itu seterusnya sampai aki itu penuh. Kalau sudah penuh, dia akan kembali lagi arusnya ke kiprok lagi, sehingga sistem kelistrikan sepeda motor itu akan stabil dan tidak akan terjadi konsleting, karena arus yang dari spool disaring atau dibatasi arusnya oleh regulator rectifier atau kiprok. Nah, ini wiring diagram pengisian vario. Jadi dari aki lanjut ke spring, lanjut ke kiprok atau regulator rectifier, terus lanjut ke pengisian, lanjut ke ground atau master. Jadi arus listrik dari spool masuk ke kiprok atau regulator rectifier, lalu arus akan mengalir atau mengisi ke aki atau baterai, dan begitu seterusnya sampai aki penuh. Kalau sudah penuh aki kalau sudah penuh pengisian dari aki, maka aki akan mengembalikan arus kembali ke kiprok untuk disimpan atau dibuang melalui masak. Nah, ini komponen sistem pengisian di sepeda motor sport itu seperti ini.
gambarannya. Jadi ada alternator atau generator pulsa atau pulsar atau pulsar pembangkit, ada spring, ada aki, ada rectifier regulator atau kiprok. Nah, komponen sistem pengisian yang pertama adalah baterai sebagai penyimpan arus DC yang dari spool ke kiprok diarahkan oleh kiprok masuk ke aki, arusnya sudah arus DC atau arus searah, karena kelistrikan motor rata-rata menggunakan arus DC atau arus searah. Nah, ini komponen pembangkitnya atau spoolnya. Nah, spool ini sebagai penghasil arus listrik untuk motor tipe AC atau alternating current. Jadi sumber arus utamanya itu dari spool, nanti masuk ke regulator, langsung disalurkan ke aki, dari aki disebarkan ke kelistrikan dan penerangan sepeda motor. Ini sebagai arus utamanya daripada sumber pengisian sepeda motor. Nah, ini regulator rectifier atau kiprok dan kiprok. Ini sebagai penstabil, juga sebagai penyearah. Artinya dari spool arus itu yang mengalir adalah arus AC. Nah, diarahkan oleh kiprok. Nah, di dalam kiprok itu ada dioda untuk mengarahkan arus sehingga bisa disalurkan ke aki dan dilanjutkan ke sistem kelistrikan lainnya. Jadi selain sebagai penyearah arus AC ke DC, juga penstabil. Artinya kalau misalkan arus dari spool 14 sampai 15 volt, nah distabilkan, karena aki hanya bisa mengisi misalkan sampai 13 sampai 14 volt maksimal. Nah, kalau melebihi dari itu berarti ada masalah di kiproknya, atau kiproknya ada yang rusak, misalkan lampunya cepat putus segala macam. Nah, dicek dulu apakah kiproknya itu arus yang masuk dari spool melebihi batas yang ditentukan. Nah, dicek dulu, karena ini selain sebagai penyearah arus juga sebagai penstabil tegangan listrik. Nah, aki juga bisa saja misalkan setelah dari spool masuk ke kiprok ternyata misalkan tidak mau mengisi, bisa saja terjadi adanya kerusakan di kabel-kabel. Artinya ada kebocoran arus. Jadi kabelnya mungkin kabel yang dari yang menuju ke kiprok atau menuju dari aki ke sistem penerangan ada yang terbuka. Nah, itu akan menyebabkan arus tidak full masuk ke aki. Jadi ada yang bocor. Nah, itu menyebabkan aki tidak mengisi. Artinya adanya kebocoran arus. Nah, diukurnya pakai multiplexer untuk mengukur kebocoran arus, dan angkanya tidak melebihi 0,05 atau 0 ya. Jadi ini kalau diukur ini harus 0, artinya tidak ada kebocoran arus. Nah, selanjutnya ini pemeriksaan kumparan pembangkit. Artinya kalian diperlihatkan cara-cara mengukur arus kumparan pembangkit yang dari spool itu bagaimana. Ini cara seperti ini, nanti dipraktekkan ya. Setelah kalian lihat video ini, nanti kalian praktekkan. Oh, seperti ini cara mengukur spool atau kumparan pembangkit dari spool yang menuju ke kiprok atau regulator rectifier. Nah, ini untuk pemeriksaan daripada regulator rectifier atau kiprok itu ada warnanya putih, kuning, merah, dan hijau. Ini untuk motor Honda. Putih itu untuk kabel pengisian, kuning penerangan,
merah, aki hijau ground atau massa. Ini tabel pemeriksaannya menggunakan multitester, baik itu analog ataupun digital. Mencari masalah dan kerusakan, artinya kalau misalkan ada masalah di sistem pengisian, nah kita apa yang harus kita lakukan? Kita cek misalkan yang apanya yang rusak, apa baterainya, atau misalkan regulatornya, atau misalkan spoolnya yang bermasalah. Dicek satu per satu. Karena bisa saja sistem pengisian itu akan rusak apabila kita kurang melakukan perawatan, baik itu untuk akinya, kiproknya, atau spoolnya itu sendiri sebagai sumber arus utama listrikan sepeda motor tipe AC ya. Jadi itu yang harus kalian periksa itu apa saja, dan kalian lihat di sini apa yang harus kalian perhatikan. Misalkan aki kok tidak ngisi, atau aki overcharging, apa yang terjadi? Kalian periksa apa yang terjadi, kok sistem pengisian ini tidak mengisi dengan baik, apanya yang rusak, di pelajari. Kalau misalkan dari sekian kalian pemeriksaan konektor segala macam stabil atau tidak ada masalah, berarti pengisian ke aki kelistrikan normal. Tapi kalau misalkan ada salah satu ada yang bermasalah, baik itu kiproknya atau soket-soketnya sehingga tidak mengisi, nah itu harus perlu dilakukan pergantian. Misalkan tidak ada peralatan, atau misalkan tidak ada alat yang harus kita beli, misalkan tidak ada, tapi masih bisa kita gunakan atau bisa kita perbaiki, alangkah perbaiki dulu. Artinya tidak langsung membeli, misalkan konektor rusak langsung kita beli, tidak perlu. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki, alangkah baiknya kita perbaiki dulu. Nah, mungkin itu saja dari Bapak tentang sistem pengisian sepeda motor. Jadi dari materi ini kalian bisa menyimpulkan apa sih itu sistem pengisian sepeda motor. Kok motor itu bisa mengisi aki, kok itu aki bisa tidak habis-habis arusnya. Nah, itu dari rangkaian tersebut kalian simpulkan materi ini. Nanti kalian simpan atau foto hasil rangkuman yang kalian lihat dari video tersebut, nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjutkan nanti ke materi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.